Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, seperti biasa pada hari Selasa ba'da zuhur kita akan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran dan menerjemahkannya serta mentadabburinya, walaupun hanya sepintas. Dengan demikian mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam orang yang terbiasa membaca dan mentadabburi Al-Quran. Pada hari ini kita akan membaca ayat ke-10 sampai ayat 21 dari surat As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Allah berfirman yang artinya mereka berkata, apakah setelah kami lenyap dari muka bumi, apakah setelah kami mati akan diciptakan lagi menjadi makhluk yang baru? Balhum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka tidak mempercayai adanya hisab, tidak percayai adanya yaumul qiyamah, tidak mempercayai adanya pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada di antara manusia yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Dan ini sangat berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi orang lain. Berbahaya bagi diri dan orang lain karena orang yang semacam ini tidak ada pengendali, tidak ada yang ditakuti. Yang penting saya suka, saya mau, saya bisa, apapun bisa dilakukan tanpa takut adanya azab, tanpa merasa takut adanya dosa. Dan itu pula yang menyebabkan pentingnya wabil akhiratihum yuqinun, yakin dengan adanya hari akhirat. Karena siapapun yang yakin dengan adanya hari akhirat, maka dia akan punya spirit, semangat untuk melakukan kebajikan, karena itu sebagai simpanan untuk kehidupan yang abadi kelak. Dan dia akan takut dengan melakukan keburukan, karena itu akan menyebabkan kesengsaraan nanti di akhirat. Kepada orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari pengadilan nanti di akhirat, Allah memerintahkan untuk menyampaikan kepada mereka, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan kepada mereka bahwa ada malaikat maut yang akan melaksanakan pengambilan nyawa kalian, yang akan mematikan kalian. Malaikat maut yaitu malaikat Israel yang ditugasi oleh Allah untuk mematikan seseorang. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kita yang meyakini rukun iman adanya hari akhirat, kita yakin bahwa innalillah, kita itu adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan pada waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana nasib orang yang tidak percaya dengan hari akhirat nanti di hari kiamat. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Pada hari kiamat kau akan melihat bagaimana orang-orang yang durhaka bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek, memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonannya diabadikan di dalam Al-Qur'an.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sekarang sudah melihat, kami sekarang sudah mendengar kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Oleh karena itu, kembalikanlah kami ke dunia, pasti kami akan melakukan amal soleh, karena sekarang kami sudah yakin. Itulah satu penyesalan yang tidak mungkin permohonan itu akan dikabulkan, karena manusia hidup di dunia sudah diberikan kebebasan untuk memilih antara kafir atau mukmin, antara melakukan kebejatan atau melakukan ketaatan. Kemudian Allah akan menjawab dengan firman-Nya, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami mau, pasti kami akan kasih hidayah seluruh manusia, yang jadikan semua manusia adalah orang yang taat seperti halnya malaikat. Tetapi ketetapan Allah adalah memberikan kebebasan kepada manusia. Allah menjadikan manusia makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih. Dan bagi orang yang memilih keburukan, yang memilih kekafiran, maka merekalah yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketetapan bagi mereka adalah mereka akan mengisi neraka jahanam, yaitu dari golongan jin dan manusia. Pada hari itu akan dikatakan kepada mereka, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah azab atau hukuman karena kalian telah melupakan adanya peristiwa hari ini, adanya hisab, adanya mizan, adanya pengadilan pada hari ini. Inna nasinakum, pada hari ini kami melupakan kalian, tidak memperhatikan kalian. Karena kalau di dunia orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang mujrim, orang yang durjana, orang yang soleh tetap dapat rahmatnya Allah, dapat karunianya Allah. Buktinya orang yang kafir, yang tidak beriman, bisa lebih kaya, bisa lebih berkuasa dan sebagainya, karena mendapatkan rahmatnya dari Allah, karena sifat rahmannya. Tetapi di akhirat hanya ada rahim, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu Allah akan katakan, wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah siksaan yang kekal sebagai balasan atas apa yang telah kalian lakukan di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kira-kira lukisan, deskripsi, ilustrasi orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Dan ini dipaparkan kepada kita dengan harapan kita tidak menjadi orang yang semacam itu. Mudah-mudahan kita selamatkan dari golongan orang yang demikian. Bagian kedua yang saya akan baca terkait orang yang beriman, yang berbeda dengan ayat yang tadi sudah dibacakan. Allah berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, orang yang beriman kepada ayat Allah, orang-orang yang dikatakan atau diakui iman kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah adalah hanyalah orang yang idza dzukkiru biha kharru sujada. Kalau dibacakan ayat-ayat itu mereka tersungkur, tergetar hatinya, kemudian berkata sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan setelah kita mendengar ayat-ayat Al-Quran kecuali jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Ya, saya dengar dan kami patuhi. Yang kedua, di samping kharru sujada, mereka wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih seperti halnya kita dalam sujud, dalam ruku kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang ketiga adalah tidak menyombongkan diri, karena banyak sekali orang yang menganggap otaknya lebih pintar, pemikirannya lebih hebat daripada apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah firman Allah, pencipta alam semesta ini, yang tidak mungkin derajatnya atau kedudukannya atau nilainya berada di bawah pemikiran manusia.
Yang keempat, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka menyisihkan sebagian dari waktu tidurnya untuk menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, untuk melakukan sholat malam, berdoa dengan penuh harap dan takut, dengan penuh ketakutan dan penuh harapan. Takut, dia betul-betul mengatakan Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan dari api neraka. Wa tama'a, dan harap dia akan dijadikan penghuni surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi yang paling harus dia takutkan adalah neraka, yang paling harus diharapkan adalah surga. Karena Allah juga berfirman, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa orang yang dibebaskan dari neraka dan masukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang pemenang. Dan orang yang masuk ke dalam neraka adalah seorang pecundang. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima, ciri orang yang percaya kepada ayat Allah adalah menginfakkan sebagian dari penghasilannya, menginfakkan dari sebagian rezekinya. Ada satu rahasia yang tidak disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran maupun melalui nabinya, balasan bagi orang yang percaya dengan ayat-ayat Allah yang memiliki 5 ciri yang sudah disebutkan tadi. Apa balasannya? Allah tidak mau menjelaskan karena satu rahasia, karena begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Hanya disampaikan saja dalam ayat ini dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang tahu balasan yang terindah, yang diinginkan, yang disukai oleh manusia, yang Allah rahasiakan sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Kalau surga sudah dijelaskan, tapi ini lebih dari surga, yaitu balasan bagi orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah dengan 5 kriteria yang sudah kita sebutkan di atas. Bagian ketiga dari ayat yang kita bacakan pada hari ini berkaitan dengan orang mukmin dan orang fasik. Orang mukmin kita tahu orang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah dan kitab-kitab Allah. Kemudian orang fasik adalah orang yang keluar dari jalan yang benar. Orang kafir, orang musyrik, munafik, pasti dia orang fasik. Tapi orang yang berlabel Islam, KTP-nya Islam, tetapi melakukan kesalahan, zina, mencuri, korupsi dan sebagainya dari dosa-dosa dan berperilaku keluar dari jalur ajaran Islam, maka dia disebut orang fasik. Kemudian Allah mengajak kita berpikir, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Allah sendiri menjawab, la yastawun, tidak sama. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka balasannya adalah jannah al-ma'wa, jannah tempat tinggal mereka. Nuzulan bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai penghormatan atas apa yang telah mereka lakukan. Wa amal ladzina fasaqu, adapun orang yang fasik, kafir, musyrik, munafik, dan orang Islam yang keluar dari jalur keislaman, fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka adalah dalam neraka. Dalam neraka mereka pasti tidak akan sabar, pasti tidak akan tinggal diam, dia akan meronta-ronta keluar dari neraka. Tetapi begitu dia mencoba keluar dari neraka, dia dikembalikan, dimasukkan ke dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin berusaha keluar dari neraka, mereka ditangkap kemudian dikembalikan ke dalam neraka, dan dikatakan kepada mereka, wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar, rasakanlah siksa api neraka, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang telah kalian dustakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu mungkin atau minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa api itu seharusnya dijadikan tazkirah. Bagaimana panasnya api, kalau kelingking kita dibakar, apa yang terjadi dan apa yang kita rasakan.
baru kelingking. Bagaimana kalau kelingking kita dibakar di akhirat? Jangankan seluruh badan, kelingking yang terbakar aja kita akan berteriak-teriak. Apalagi kalau yang dibakar itu adalah seluruh tubuh. Dan api itu menunjukkan betapa panasnya api. Nah, terlebih nanti panasnya api neraka yang panasnya jauh dari tingkat panasnya api di dunia. Oleh karena itu, tentunya dengan penjelasan ini Allah mengharapkan agar kita bisa selamat dari api neraka, dan harapan Allah adalah karena sangat mencintai kita semua, harapannya adalah kita semua masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk orang yang fasik, orang yang salah, orang yang menjadi penghuni neraka, orang yang di dunia sedang menjalani, sedang merasakan, sedang menjalankan, melakukan kesalahan, kefasikan, Allah akan memberikan teguran, Allah akan memberikan cobaan. Tujuannya adalah agar mereka kembali ke jalan yang benar. Walanudhiqannahum minal adzabil adna. Allah akan menimpakan, kami akan menimpakan azab di dunia, hukuman di dunia, dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un, sebelum hukuman azab di akhirat agar mereka kembali. Mungkin tsunami yang terjadi adalah teguran supaya kembali. Mungkin penyakit yang diberikan adalah teguran supaya orang sadar. Karena ada juga orang ketika kakinya sehat, dia tidak atau jarang atau tidak mau ke masjid, tapi setelah dia terkena stroke, setiap saat, setiap waktu dia ke masjid. Atau ada orang yang sebaliknya, diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tetap membandel dalam kesesatannya. Tapi harapannya yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran adalah kalau seseorang diberikan musibah, diberikan hukuman pada saat mereka melakukan kesalahan, kesesatan, maka tujuannya adalah Allah menegur agar kita kembali ke jalan yang benar, la'allahum yarji'un. Dan tentunya di dunia setelah dia kembali di akhirat bisa selamat dan terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 3 topik yang dibahas dalam ayat 10 sampai ayat 21 dari surat As-Sajdah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat yang tersebut yang telah kita bacakan. Dan untuk memantapkannya tentu boleh dibaca kembali, direnungkan kembali, ditadaburi kembali. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah qiraah sebagai ibadah, tetapi tadabbur untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan pesan, mendapatkan hikmah dari apa yang telah kita baca. Mari kita tutup akhiri acara ini dengan membaca sama-sama kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.